Sidang lanjutan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP kembali berlangsung dengan menghadirkan keterangan saksi ahli. Para pengadu menilai para komisioner KPU ini diduga telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu dalam pendaftaran cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk Pilpres 2024. Tiga saksi ahli dihadirkan DKPP dalam sidang 4 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu KEPP yang diduga dilakukan oleh ketua dan anggota KPU RI. Saksi ahli tersebut adalah Ratna Lukito, Guru Besar Ilmu Hukum UIN, dosen Universitas Andalas dan aktivis hukum Charles Simabura, dan mantan Hakim MK Marwarar Siahaan. Pengadu yang mengatasnamakan diri sebagai pembela demokrasi TPDI mengadukan komisioner KPU RI, yakni Hasyim Asyari, Betty Epsilon Idrous, Muhammad Afifuddin, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, dan Agus Melas atas dugaan pelanggaran etik. Menyaksikan video tadi, bisa cacat hukum ini pasangan 02. Dan apa solusinya kali ini? Sebelum kita menjawab masalah tersebut, kita membahas lebih dalam tentang Pilpres 2024 ini yang penuh drama. Kita tahu betapa seriusnya Pak Jokowi ingin berkuasa dalam periode yang cukup panjang. Musuh terbesarnya entah bagaimana pendapatnya adalah Anies. Anies adalah satu-satunya orang yang sangat ditakuti incumbent yang bisa mengganjal kesuksesan dirinya untuk menjabat dalam waktu yang panjang. Saat ini incumbent menjalankan strategi yang dijalankan adalah strategi kesekian puluh kalinya mungkin. Lebih dari 10 kali strategi dan berbagai skenario sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Pokoknya bagaimana caranya untuk mengganjal Anies agar tidak masuk ke capres. Misalnya usaha KPK-kan dengan Formula E dan lain sebagainya dilakukan. Pembunuhan karakter dengan dibangun istilah kadrun, dengan intoleran, dengan radikal, dan berbagai label sudah dilakukan. Bahkan secara konsisten menggunakan PSI, partainya Pak Jokowi ini. 2019 itu ternyata internal PSI juga mengakui bahwa mereka dibantu dibukakan jalan donatur itu oleh Jokowi. Wow. Gitu. Jadi tapi yang menengah-menengah pengusaha-pengusaha. Oke, jadi dari 2019 Jokowi sendiri sebenarnya sudah mensupport PSI. 2017. Dari 2017. Membukakan jalan kepada donatur-donatur dan ini diakui juga oleh internal PSI yang masih ada di PSI sekarang. Oh, oke. Berarti sudah terkonfirmasi ya. Untuk pemilu 2024, jadi mereka mendekati Prabowo begitu kan, dan ada bantuan ya Sen ya, betul. ada komitmen bantuan. Sebelum mereka mendeklarasikan mendukung Prabowo ya, itu ada 2 komitmen bantuan setidaknya. Yang pertama, membantu dari sisi caleg-calegnya. Oh, jadi PSI ini akan dibantu oleh Gerindra atau Ya. oleh Prabowo? Oleh Prabowo ya, Sen ya, oleh jadi Prabowo. biar masuk Senayan maksudnya. Betul. Oh, oke. Ya, dan yang kedua adalah membantu dari sisi yang lain. Gitu. Baik, kita lanjut. PSI itu serang terus Anies sejak lama, sehingga PSI di mata fans Anies adalah common enemy, musuh bersama, partai yang sinis, partai anti Anies yang ternyata terang-terangan sekarang PSI itu memang partainya Pak Jokowi. Pantesan kencang sekali menyerang Aniesnya. Ketika sedang kencang-kencangnya serangan terhadap Anies, ternyata Nasdem pasang badan ambil Anies sebagai calon presiden. Jokowi pun meradang. Anies sudah dapat kursi capres dan sudah dapat cawapresnya sekarang dengan partai kecil. Pendukungnya Nasdem, PKB, dan PKS. Lalu incumbent punya strategi berikutnya. Buat hanya 2 pasangan saja di Pilpres dengan memasang Prabowo Ganjar melawan pasangan Anies. Rencana ini dapat dipastikan menang dalam 1 putaran jika yang bertanding adalah pasangan Prabowo Ganjar versus Anies. Tetapi sekali lagi, rencana itu gagal. Partai berkuasa PDIP nggak mau kadernya Ganjar ditaruh menjadi orang nomor 2. Selain secara suara dalam survei suara Ganjar, nomor 1 pula hasilnya. Maunya Ganjar 1, Prabowo 2. Di sini Prabowo yang tidak mau. Karena walaupun hanya 1 menit, Prabowo ingin jadi presiden Indonesia. Itu cita-citanya. Malah Ibu Megawati sekarang ambil Ganjar jadi calon presiden. Tinggal Pak Prabowo ada di kubu incumbent, di mana suara wakilnya tinggal Erick Thohir yang tinggi. Dan sebelum calon kuat cawapres tersebut ada nama Sandiaga Uno yang lebih baik disingkirkan dulu, ditaruh di P3 lalu diganjarkan. Dengan harapan Ganjar dipasangkan dengan Sandiaga akan bisa dilawan dengan Prabowo yang akan dipasangkan dengan Gibran.
ternyata PDIP pilih Profesor Mahfud. Keputusan pasangkan Gibran adalah keputusan last minute yang hanya bisa dijalankan kalau MK merubah pasal usia atau umur. Yang dengan skenario apapun hal itu bisa terjadi akhirnya, walau merusak tatanan bernegara. Meletakkan Gibran sebagai perpanjangan jabatan ketiga Jokowi adalah usaha terakhir untuk tetap berkuasa. Sekarang skenarionya adalah dengan skenario menang satu putaran. Semua usaha dilakukan, termasuk juru kampanye nasionalnya adalah Pak Jokowi sendiri. Kalau Pak Prabowo atau Gibran sudah stuck nggak naik-naik nilainya, paling top 43% pollingnya, untuk naik tidak ada faktor yang paling bisa merubah keadaan kecuali Pak Jokowi adalah juru kampanye nasional pasangan 02. Saat ini kubu 02 sedang melakukan simulasi lagi. Apa yang terjadi kalau ada 2 putaran kedua karena suara Prabowo Gibran stuck di angka 45%-an. Maka strategi berikutnya adalah bagaimana caranya agar tidak ada Anies di putaran kedua. Pastinya strategi apa lagi yang bakal dipakai 02? Kita lihat saja. Apakah dugaan korupsi kardus Duren Caimin akan dibawa muncul lagi? Apapun itu 02 sedang berusaha mati-matian menggembosi 01. Namun, sekali lagi, apa yang terjadi kalau ternyata putaran kedua terjadi yang masuk adalah 01 versus 02? Maka satu-satunya bagi 02 untuk memenangkan putaran kedua adalah gabung kembali PDIP. Pertanyaan sekarang, apakah Ibu Mega mau? Ibu Mega orangnya keras. Belum tentu Ibu Mega mau menyerah bergabung dengan 02. Kalau hal ini terjadi, ini bisa jadi perang Baratayuda, perang saudara antara 02 versus 01 bergabung dengan 03 di putaran kedua. Kedua-duanya harus menang. Cara etis dan jujur sudah pasti tidak akan dipakai karena lebih baik menang bermasalah daripada kalah terhormat. Tentu lebih elegan memang menang jujur, menang suara rakyat. Caranya yang kampanye ya Pak Presiden, itu cara satu-satunya yang bisa mengangkat suara 02. Jadi untuk menjawab video di awal, kalau hasilnya adalah pasangan 02 cacat hukum dan harus mengganti Gibran, apa yang dilakukan 02? Demi menang, Gibran diganti Pak Jokowi. Peace.